Jangan ngomong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Restilia Andarsa Putri MKom sebagai dosen pada mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta teman-teman yang saya cintai. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Kejahatan Cybercrime dan Hukum Cyberlaw. Kami dari kelompok 2 dari kelas 12 6B 39 dari Universitas BSI Cilebut. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Bisma Wahyu Aji dengan NIM 12183671. Berikutnya ada saya sendiri, Larasati Rahma Putri dengan NIM 12183579. Berikutnya ada Ilham Rashid Baihaqi dengan NIM 12183620. Dan ada Iqbal Arahman dengan NIM 12184110. Dan yang terakhir ada Febi Ayu Anamsari dengan NIM 12183430. Berikutnya akan disampaikan oleh Febi Ayu. Kejahatan cybercrime dan hukum cyberlaw. Yang pertama, internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Singkatan dari Interconnect Network, ini memungkinkan kita berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite yang disingkat sebagai istilah TCP atau IP. TCP atau IP ini merupakan protokol pertukaran paket dalam istilah asingnya Switching Communication Protocol yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Sementara itu, istilah Internet Working berarti cara prosesnya dalam menghubungkan perangkaian internet beserta penerapan aturannya yang telah disebutkan sebelumnya. Menurut Purbo dalam Prihatna 2005, internet pada dasarnya adalah suatu media yang dipakai untuk mengefisiensikan proses komunikasi yang disambungkan melewat berbagai aplikasi semacam web, VoIP, email. Cybercrime dan versus cyberlaw. Cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan dan jaringan komputer. Berdasarkan berbagai kasus cybercrime yang telah terjadi dan pasti akan bertambah, perlu kiranya dilakukan percepatan dalam menuntaskan kasus cybercrime. Untuk menghadapi sekian banyak varian dan modifikasi modus kejahatan di internet, maka langkah represif dan reaktif yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum tidaklah memadai. Aparat tidak siap menghadapinya. Maraknya cybercrime menunjukkan ketidakberdayaan pemerintah dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Kategori cybercrime, yang pertama illegal content, yang kedua data forgery, yang ketiga cyber espionage, yang keempat intellectual property, dan kelima infringements of privacy, dan yang keenam cyber sabotage and extortion. Yang pertama illegal content akan dibacakan oleh Ilham. Oke, terima kasih. Illegal content. Illegal content merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Untuk tindak pidana cybercrime di sini tergolong pada situs bermuatan negatif, termasuk pula dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik yang berisikan perkataan yang kasar dan tidak etis. Perbuatan pelaku berkaitan illegal content dapat dikategorikan sebagai berikut.
penyebaran informasi elektronik yang bermuatan ilegal konten. Kedua, membuat dapat diakses informasi elektronik yang bermuatan ilegal. Tiga, memfasilitasi perbuatan penyebaran informasi elektronik. Membuat dapat diakses informasi elektronik yang bermuatan ilegal konten. Contoh kasusnya adalah pornografi. Kasus ini terjadi dan dibicarakan banyak orang. Kasus video porno Ariel, Peter Pan dengan Luna Maya dan Cut Tari. Video tersebut diunggah di internet oleh seorang berinisial RJ. Dan sekarang kasus ini sedang dalam proses, tapi sekarang sudah selesai. Pada kasus tersebut, modus sasaran serangannya ditujukan pada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Kasus ini telah melanggar UU ITE pasal 27 ayat 1 dan pasal 45 ayat 1. Dan disinilah tabel UU ITE mengatur illegal content. Di sini di nomor 1 ada pasal 27 ayat 1 sampai 4. Itu tindak kejahatannya illegal content dan juga perihalnya adalah kesusilaan. Yang kedua, perjudian, penghinaan dan pencemaran, pemerasan atau pengancaman, dan juga berita bohong atau hoax. Yang pasal 28, ilegal 28 ayat 1 dan ayat 2, illegal content, dan juga berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen, dan juga menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA. Yang ketiga adalah pasal 29, tindak kejahatan yang illegal content, dari hal yang mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi. Pencegahan illegal content. Pertama, tidak memasang gambar yang memancing untuk merekayasa gambar tersebut. Kedua, memproteksi gambar foto pribadi. Ketiga, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya. 4, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. 5, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegakan hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan juga penuntutan perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Para warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut. Ketujuh, meningkatkan kerjasama antar negara baik bilateral, regional maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan juga mutual assistance treaties yang menempatkan tindak pidana di bidang telekomunikasi, khususnya internet sebagai prioritas utama. Yang kedua, kembali lagi ke Baby Ayu. Data forgery. Data forgery adalah pemalsuan atau dalam dunia cybercrime, data forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik, yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan. Adapun faktor pendorong penyebab terjadinya data forgery adalah sebagai berikut. Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Data forgery biasanya diawali dengan pencurian data-data penting, baik itu disadari atau tidak oleh si pemilik data tersebut. Menurut pandangan penulis, data forgery bisa digunakan dengan dua cara. Yang pertama, server side, atau sisi server. Yang dimaksud dengan server side adalah pemalsuan yang cara mendapatkan datanya adalah dengan si pelaku membuat sebuah fake website yang sama persis dengan yang sebenarnya. Cara ini mengandalkan dengan kelengahan dan kesalahan pengguna karena salah ketik.
Yang kedua, client side, sisi pengguna. Penggunaan cara ini sebenarnya bisa dibilang jauh lebih mudah dibandingkan dengan server side, karena si pelaku tidak perlu untuk membuat sebuah fake website, si pelaku hanya memanfaatkan sebuah aplikasi yang sebenarnya legal. Hanya saja penggunaannya yang disalahgunakan, ternyata data forgery tidak sesulit kedengarannya. Dan tentunya hal ini sangat merisaukan para pengguna internet, karena pasti akan memikirkan mengenai keamanan data-datanya di internet. Faktor pendorong data forgery. Yang pertama, politik. Mencari informasi tentang lawan politiknya. Kedua, ekonomi. Faktor ekonomi melakukan kejahatan. Dan yang ketiga, sosial budaya. Sosial budaya memiliki 3 aspek. Yang pertama, sebelumnya yang pertama, kemajuan teknologi informasi, kedua, sumber daya manusia, dan yang ketiga, komunikasi. Komunitas. Contoh kasus skimming. Skimming adalah pencurian data bank dengan tujuan untuk merugikan pemilik data bank atau bank. Pelakunya disebut skimmer. Perusahaan finansial dari Virginia AS itu menuding Thomson telah mencuri 100 juta data pribadi warga AS dan 6 juta data pribadi warga Kanada. Data tersebut diperoleh dari riwayat pengajuan kartu kredit yang tersimpan di pusat data bank. Data yang dicuri termasuk 140.000 nomor Social Security AS, 1 juta Social Insurance Number dari Kanada, dan 80.000 akun bank. Namun, kebanyakan yang diperoleh adalah data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor kontak. Hukum UU ITE pada data forgery. Seluruh rangkaian kejahatan ini diuraikan sebagai kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1. Bahwa keberadaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Pasal 5 ayat 2, khusus untuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Cara mencegah data forgery dari kasus skimming, yang pertama, selalu menjaga kerahasiaan nomor PIN. Kedua, selalu ganti password akun email untuk menghindari penyadapan. Ketiga, jangan mudah menggunakan ponsel atau gadget lainnya. Kini tidak sedikit orang yang melakukan transaksi menggunakan laptop atau smartphone melalui e-banking atau online banking. 4, jangan mudah percaya informasi dari orang yang tidak dikenal. Dan yang kelima, tidak memberikan data pribadi rahasia. Yang ketiga akan dibacakan oleh Iqbal. Cyber espionage. Next. Cyber espionage biasa dibilang cyber matai adalah tindakan atau praktek memproses rahasia tanpa izin dari pemegang informasi pribadi sensitif, kepemilikan, atau rahasia alam dari individu, pesaing, saingan, kelompok, pemerintah, dan musuh untuk pribadi, ekonomi, keuntungan, politik, atau militer menggunakan metode pada jaringan internet atau komputer pribadi melalui penggunaan letak teknik dan perangkat lunak berbahaya termasuk Trojan horse dan spyware. Cybercrime ini sepenuhnya dapat dilakukan secara online dari meja komputer profesional dan pangkalan-pangkalan di negara-negara jauh, atau mungkin melibatkan infiltrasi di rumah oleh komputer konvensional terlatih mata-mata dan tai lalat, atau dalam kasus lain
mungkin kriminal karya dari amatir hack jahat dan programmer software. Pelaku menggunakan teknologi canggih untuk mata-matai secara online. Cyber espionage biasa dilakukan dengan memanfaatkan spyware dan aplikasi yang ditanam di komputer korban. Semua aktivitas dan data penting bisa diakses tanpa disadari. Pelaku menggunakan teknologi canggih untuk mata-matai secara online. Cyber espionage biasanya digunakan untuk memanfaatkan spyware. Dengan aplikasi yang ditanam oleh komputer korban, semua aktivitas dan data penting bisa diakses tanpa disadari. Kasus cyber espionage. Kasus Threat Operasi Sandi. Perusahaan keamanan komputer MKV Inc. menerbitkan sebuah laporan 14 halaman merinci operasi hack terbesar digali sampai saat ini dijuluki Red Operasi Sandi, disingkat Remote Access Tool, sebuah program yang memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan jauh. Oleh Dmitry Alperovich, Wakil Presiden MKV, penelitian ancaman ini tentang serangan melibatkan lebih dari 70 organisasi internasional. Sebuah dua instansi pemerintahan Kanada. MKV mampu mengidentifikasi 72 target pelanggaran keamanan. Banyak pihak lebih dikompromikan ditemukan pada log server, tapi tidak bisa diidentifikasi karena kurangi informasi yang akurat. Jadi banyak korban, lebih dari setengah yang berbasis di AS, dan dua-dua adalah lembaga pemerintah dari berbagai negara lainnya. Sandi ditargetkan total 14 negara. Dan cara mencegah cyber espionage: 1. Jangan asal mengunduh aplikasi dari internet. 2. Jangan menginstal aplikasi bajakan. 3. Berhati-hatilah untuk mengunduh apapun, gambar, video, ataupun aplikasi dari sumber yang tidak kamu ketahui. 4. Jangan mudah mempercaya dengan seorang yang memberikan suatu link. 5. Update antivirus untuk meminimalisir. Akan dibahas oleh Bismo. Baik, saya akan membahas cyber sabotage dan extortion perusahaan komputer. Kejahatan itu dilakukan menggunakan gangguan, rusak atau penghancuran terhadap suatu data. Program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan penyusupan suatu logic ROM, virus komputer atau suatu program tertentu, sehingga data program komputer atau sistem jaringan komputer tidak bisa dapat digunakan, tidak berjalan sebagai mestinya, atau berjalan sebagai yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disebut tersebut tertentu dengan bayaran. Kejahatan ini sering disebut sebagai cyber terrorism. Kejahatan cyber sabotage, sebuah kejahatan baru yang mulai dikekalkan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data. Program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Dalam sebuah studi Arya Padakrana, seorang pakar industri, mengatakan cyber sabotage merupakan modus yang paling ditakuti oleh hampir industri besar di dunia. Setidaknya modus-modus cantik yang dimainkan bervariasi mulai dari post jaringan berbahaya dan fitnah sosial sepanjang jalan sampai ke informasi konsumen, hacking dan bocoran sistem dari perusahaan seperti nomor kartu atau rahasia industri. Kasus ini seperti yang dilakukan oleh Donald Burleson, seorang programmer perusahaan asuransi di Amerika. Ia dipecat karena melakukan tindakan penyimpangan. 2 hari kemudian, sebuah logic ROM bekerja secara otomatis mengakibatkan kira-kira 160.000 catatan penting yang terdapat pada komputer perusahaan terhapus. Perusahaan ini dapat dilakukan oleh seseorang yang berkepentingan atau akses ke proses komputer. Kasus yang pernah terungkap yang menggunakan metode ini adalah salah satu perusahaan kereta api di Amerika. Tugas mencatat gaji, menginput waktu lembur pegawai lain dengan menggunakan nomor karyawannya.
Akibatnya, penghasilannya meningkatkan ribuan dolar dalam setahun. Kasus seperti ini sama seperti yang ramai di Facebook, seperti kasusnya ransomware, di mana virus itu akan menginfeksi komputer dan juga akan setelah menginfeksi komputer tersebut, dia akan meminta bayaran sesuai apa yang diinginkan oleh pelaku. Dan jika pelaku tidak membayar, dan jika korban tidak membayar, maka komputernya akan kehilangan semua data dan juga kehilangan semuanya tanpa tersisa. Cyber sabotage dan extortion. Di sini ada WIT-nya. Satu pasal WITE mengenai cyber sabotage, extortion dengan demikian, yaitu bab 7 pasal 33 tentang virus yang membuat sistem tidak bekerja. Dan pelanggar UU ITE akan dikenakan denda sebesar 1 miliar rupiah. Dan kedua, pasal 27 ayat 4 UU ITE berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. UU ITE tidak atau belum mengatur mengisi cyberterrorism yang ditujukan ke lembaga atau bukan perorangan. Yang ketiga adalah pasal 47F Undang-Undang ITE berbunyi dipidana karena sabotase dengan membuat tidak dapat dipakai, menghancurkan atau memusnahkan instalasi negara atau militer atau diundangkan. Barang siapa yang secara melawan hukum menghalangi atau mengagalkan pengadaan distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan pemerintahan. 4. Pasal pemerasan pasal 368 ayat 1 Undang-Undang ITE. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu. Pasal ini hampir sama seperti kasus yang ada di Amerika Serikat. Dia memberikan virus ke suatu ladang minyak dan virus itu bekerja untuk menghentikan pipa-pipa untuk tidak mengalirkan bensin ataupun tilang minyak yang ada di perusahaan tersebut, dan akhirnya perusahaan tersebut hampir kolaps dengan kasus tersebut. Di sini ada penanggulangan dan pencegahannya. Pertama, melakukan pengamanan FTP, SMTP, Telnet, dan web server, itu sama seperti settingan internet. Kedua, memasang firewall. Ketiga, menggunakan kriptografi atau penyembunyian data dengan data-data dengan kode rahasia. Dan juga 4, security socket layer. 5, penggunaan global, perlunya cyber law. 7, perlunya dukungan lembaga khusus. 8, menutup celah keamanan dan terbuka tersebut dengan cara mengupdate patch atau save pack yang terupdate antivirus yang digunakan dalam komputer. Lanjut lagi ke intellectual property, dipersilakan Bismo. Bismo dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Ilham. Saya akan menjelaskan tentang intellectual property. Istilah tentang hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan terjemah dari Intellectual Property Right atau disingkat IPR, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO atau Agreement Establishing the World Trade Organization. Pengertian intellectual property right atau selanjutnya ditulis IPR adalah mengatur segala karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual yang mempunyai hubungan dengan hak seorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia. Sudargo Gautama mengemukakan bahwa intellectual property rights atau hak milik intelektual
adalah hak yang dimiliki seseorang dari kreasi dan inovasi yang ditimbulkan. Hal ini yang menjadi esensi terpenting dari hak milik intelektual. Oke, next. Next. Sudah. Belum loading emang. Wow. Oke, dilanjut. Oke, kasus intellectual property, sengketa perebutan merek geprek Bensu contohnya. Pemakaian nama Bensu sebagai merek usaha ternyata lebih dulu digunakan PT Ayam Geprek Beni Sujono dengan mendirikan restoran IM Geprek Bensu pada April 2017. Saat itu, pemilik IM Geprek Bensu, Jansen Kurniawan dan Stefani Levinus meminta Jordi Onsu menjadi manajer operasional. Jordi langsung meminta kakaknya menjadi duta promosi perusahaan itu. Setelah ditunjukkan jadi brand ambassador IM Geprek Bensu, Ruben mengajak salah satu karyawan bergabung di bisnis ayam gepreknya sendiri yang ia namakan Geprek Bensu. Bisnis ayam Geprek Bensu milik Ruben Onsu pun berkembang pesat. Aktor dan presenter ini kemudian menggugat pihak PT Ayam Geprek Beni Sujono dan melarang mereka menggunakan nama Bensu pada bisnis kulinernya. Oke, di next. Pasal ITE yang mengatur intellectual property. Yang pertama, pasal 25. Informasi elektronik atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pasal 26 ayat 1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan sebagai informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Ayat 2. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagai dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Oke, next. Pencegahan kasus intellectual property. Yang pertama, prioritaskan perlindungan IP dan rahasia dagang. Yang kedua, identifikasi aset data yang paling berharga. Yang ketiga, lindungi data berharga tersebut. Yang keempat, berpikir layaknya pelaku kejahatan cyber. 5. Tingkatkan kepedulian karyawan. Dan terakhir, daftarkan aset ke haki atau lembaga lisensi. Oke, selanjutnya akan dibicarakan oleh Lares. Oke, baik. Infringement of privacy. Infringement of privacy adalah kejahatan yang ditunjukkan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan korban secara material maupun imaterial seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya.
Pengertian privasi menurut para ahli, kemampuan seseorang untuk mengatur informasi mengenai dirinya sendiri, dan hak dari masing-masing individu untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan untuk apa penggunaan informasi mengenai mereka dalam hal berhubungan dengan individu lain. Oke, next. Hak pelanggaran privasi oleh pemerintah, perusahaan, atau individual menjadi bagian di dalam hukum di banyak negara, dan kadang konstitusi atau hukum privasi hampir semua negara memiliki hukum yang dengan berbagai cara membatasi privasi. Sebagai contoh, aturan pajak umumnya yang mengharuskan pemberian informasi mengenai pendapatan. Pada beberapa negara, privasi individu dapat bertentangan dengan aturan kebebasan berbicara, dan beberapa aturan hukum mengharuskan pemaparan informasi publik yang dapat dianggap pribadi di negara atau budaya lain. Kasus infringement of privacy. Google telah didenda 22,1 juta dolar Amerika karena melanggar privasi. Jutaan orang yang menggunakan web browser milik Apple, Safari, denda atas Google kecil saja dibandingkan dengan pendapatannya di kuartal kedua. Denda itu yang diumumkan oleh Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat adalah yang terbesar yang pernah dikenakan atas sebuah perusahaan yang melanggar persetujuan sebelumnya dengan komisi tersebut. Oktober lalu, Google menandatangani sebuah persetujuan yang mencakup janji untuk tidak menyesatkan konsumen tentang praktik-praktik privasi. Tapi Google dituduh menggunakan cookies untuk secara rahasia melacak kebiasaan dari jutaan orang yang menggunakan Safari Internet Browser milik Apple di iPhone dan iPad. Google mengatakan pelacakan itu tidak disengaja dan Google tidak mengambil informasi pribadi seperti nama, alamat, atau data kartu kredit. Infringement of Privacy, Pasal ITE. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Infringement of Privacy tercantum dalam pasal 26 mengenai perlindungan hak pribadi yang berbunyi, kecuali yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pengguna setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Setiap orang yang dilanggar haknya, sebagaimana yang dimaksudkan dengan ayat-ayat pertama tadi, dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Penanggulangan dan pencegahan infringement of privacy. Pertama, rahasiakan password yang Anda miliki, usahakan jangan sampai ada yang mengetahuinya. Yang kedua, untek diri sendiri. Perhatikan orang yang mengentek foto-foto Anda. Segera saja untek foto tersebut jika Anda tidak mengenali siapa yang mengambil foto tersebut. Jangan gunakan pertanyaan mengenai tanggal lahir, alamat, nama ibu, karena pertanyaan tersebut hampir selalu digunakan sebagai pertanyaan keamanan untuk database bank dan kartu kredit. Ini memberi peluang bagi peretas untuk mencuri identitas dan mencuri uang Anda. Keempat, sering-seringlah mencari nama Anda sendiri melalui mesin pencari Google. Kedengaran memang aneh, tetapi setidaknya inilah gambaran untuk mengetahui sejauh mana Anda dapat diketahui khalayak luas. Yang kelima, mengubah nama Anda. Saran ini tidak asing lagi karena sebelumnya Chief of Executive Google Eric Schmidt telah mengatakan supaya ketika dewasa tidak dibayang-bayangi masa lalu. Yang keenam, mengubah pengaturan privasi atau keamanan. Pahami dan gunakan fitur setting pengamanan ini seoptimal mungkin. Dan yang terakhir, buat kata sandi sekuat mungkin ketika melakukan registrasi online. Sebaiknya dilakukan kombinasi antara huruf besar dan kecil, angka, dan simbol supaya berikutnya ada cyberlaw. Berikutnya ada cyberlaw, hakim kejahatan dunia maya. Cyberlaw adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang, perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia maya cyber atau maya.
pada negara yang telah maju dalam penggunaan internet atau elektronik sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka. Perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. Next. Jonathan Rosenser 1997 membagi ruang lingkup cyberlaw dalam beberapa hal diantaranya. Copyright, hak cipta, trademark, hak merek, defamation, pencemaran nama baik, hate speech, penistaan, penghinaan atau fitnah, hacking, virus, illegal access, penyerangan terhadap komputer lain, regulation, internet research, pengaturan sumber daya internet, privasi, kenyamanan pribadi, data-care, kehati-hatian, criminal liability, kejahatan menggunakan IT, procedural issues, yurisdiksi, pembuktian, penyelidikan, elektronik kontak, transaksi elektronik, pornografi, robbery, pencurian lewat internet, consumer protection, perlindungan keamanan, e-commerce, dan e-government, pemanfaatan internet dalam keseharian. Selesai. Langsung tutup ya. Oke. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan presentasi ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap semoga hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.